Di sesi ini tujuan pembelajaran adalah untuk kita diskusi tentang sifat dan tipe proses bisnis, kemudian proses bisnis dan value chain. Jadi kita nanti diskusi tentang manajemen strategi juga ya. Komponen utama bisnis proses manajemen, kemudian proses classification framework mengacu pada APQC ya, APQC American Policy for Quality Control. Kemudian 6 core elemen BPM, dan tujuan pembelajarannya adalah bahwa kita mampu menjelaskan 6 elemen inti dari bisnis proses manajemen. Ini indikasinya adalah ketepatan penjelasan kedudukan aliansi strategik ya, setiap komponen di dalam sistem enterprise, kemudian tata kelola enterprise, metode, IT, SDM, dan juga budaya dalam bisnis proses manajemen, serta ketepatan penyajian desain proses bisnis. Dan untuk indikator dalam bentuk evaluasi pembelajarannya nanti dari tugas kelompok yang Anda kerjakan. Ya, baik. Kalau kita mencermati sifat dari proses bisnis, itu ada 3 hal yang bisa kita concern, yaitu bahwa proses bisnis itu bergantung pada perspektifnya. Ya. Jadi setiap proses bisnis dapat diuraikan dalam proses yang lebih rinci, dikenal sebagai subproses. Jadi nanti kalau misalnya Anda merancang proses bisnis, itu pertama sekali nanti akan kita lihat proses besarnya dulu atau tujuan besarnya dulu, kemudian kita uraikan dalam proses, kemudian dalam subproses, kemudian ada yang lebih di bawahnya lagi, yaitu yang elemen paling kecil itu adalah nanti aktivitas. Nanti kita bisa lihat urutan dari struktur proses bisnis tersebut ya. Suatu proses juga dapat dilihat sebagai bagian proses yang lebih besar. Nah ini ya, jadi kita berbicara dari sistem ya. Minggu lalu kita akan bicara itu ya, sistem, komponen, subkomponen, atau sistem, komponen, kemudian di dalam komponen nanti ada proses. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya kita bicara departemen marketing ya. Di dalam departemen marketing itu nanti ada komponen, misalnya marketing sebagai sebuah sistem. Marketing ini juga subsistem sebenarnya ya. Kalau kita kaitkan dengan enterprise, misalnya enterprise itu yang holistik besar, di mana di dalamnya terdapat komponen atau subsistem, yaitu misalnya departemen marketing ya. Nah di dalam departemen marketing itu nanti ada departemen lagi atau komponen gitu ya, komponen dari marketing. Misalnya apa? Misalnya customer relationship ya. Misalnya apa? Misalnya promotion. Misalnya apa? Misalnya selling gitu ya. Nah itu nanti jadi bisa kita urutkan dalam struktur yang seperti itu. Nah nanti dari setiap subproses ini nanti akan kita turunkan sampai ke level yang paling kecil, yang sudah tidak bisa dirinci lagi, yaitu berupa aktivitas. Ya. Definisi proses dan kemudian mengelolanya. Jadi ini sifat dari proses bisnis ya. Ada definisi proses. Kemudian bagaimana cara mengelola proses tersebut, serta ruang lingkup yang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi definisi prosesnya nanti sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya gimana? Di dalam bisnis kita nanti setiap departemen, kemudian subdepartemen itu nanti mempunyai kebutuhan untuk mencapai tujuan subdepartemen tersebut. Contohnya apa? Kalau kita bicara tadi marketing ya, tujuan dari marketing nanti kita bagi lagi misalnya promotion ya, promosi. Promosi kita bisa bagi lagi menjadi subnya, misalnya apa? Promosi lewat above the line ya, above the line misalnya publikasi lewat media sosial. Nah, tujuannya apa? Nah, dari situ tujuannya misalnya kita kemarin pernah bahas tentang promosi, tujuannya apa? Tujuannya adalah AIDA ya. Ya, itu membangun awareness, kemudian interest, kemudian desain. Nah, setiap elemen AIDA ini kita buat lagi tujuan dari awareness, baru nanti kita ukur standar pencapaian awareness kayak apa. Nah, dari situ bisa kita rumuskan prosesnya bagaimana. Ya, awareness adalah bahwa pengunjung itu mengunjungi atau melihat atau mereview
status di timeline kita misalnya seperti itu ya, di TL kita. Nah, itu adalah tujuannya. Tujuannya adalah memperbanyak view dari pengunjung di timeline kita misalnya seperti itu, di media sosial. Nah, itu baru kita bikin nanti prosesnya seperti apa, aktivitasnya apa yang kita lakukan ya. Engagement dengan komunitas misalnya ya, berarti kita memfollow komunitas, kemudian kita memfollow, memperbanyak teman. Nah, itu nanti kita buat aktivitas, yaitu urut-urutan sampai ke elemen terkecil. Kemudian sifat yang kedua adalah proses bisnis harus dikembangkan secara top down ya. Artinya apa? Desain proses mulai dari apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau memenuhi tujuan bisnis ya. Jadi top down-nya itu maksudnya kita lihat dari struktur organisasi dulu, struktur bisnis dulu ya. Kita bisa bicara produksi, kita bisa bicara procurement, kita bicara finance, kemudian selling, kemudian transportasi misalnya gitu ya. Nah, ini maksudnya top down seperti itu. Jadi top itu yang proses besar, kita kaitkan dengan yang pertama ini. Topnya itu maksudnya itu adalah proses yang besar atau sistem, atau kalau kita bicara departementasi ini misalnya bisa dibikin seperti ini ya, kemudian baru nanti diturunkan sampai elemen paling kecil. Nah, untuk setiap aktivitas proses yang dibutuhkan sangat berbeda ini ya sifatnya, jadi setiap aktivitas prosesnya itu akan sangat berbeda. Aktivitas di promosi misalnya ya, aktivitas untuk promosi above the line misalnya apa, aktivitasnya adalah memperbanyak kunjungan di timeline. Ada juga aktivitas misalnya above the line itu, kalau tadi above the line itu misalnya melalui medsos, above the line juga misalnya melalui iklan luar ruang ya, outdoor advertising misalnya ya. Dengan apa? Misalnya pemasangan baliho, pemasangan spanduk, pemasangan poster. Itu aktivitasnya akan berbeda. Tujuannya sama, tujuannya adalah AIDA. Satunya melalui media sosial, satunya melalui outdoor advertising ya, itu akan berbeda gitu ya. Kemudian sifat proses bisnis yang ketiga adalah proses bisnis akan menghasilkan output yang diharapkan apabila didukung oleh komponen-komponen atau didukung oleh beberapa elemen, yaitu jadi untuk menghasilkan output yang efektif ya, kita harus mempunyai rancangan aliran kerja ya. Jadi nanti kita bikin flowchart ya, flowchart untuk setiap aktivitas ini ya, untuk setiap proses ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada teknologi informasi ya. Tadi kalau medsos pasti ada teknologi informasi. Kita menggunakan platform medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada apalagi misalnya ya, LinkedIn gitu. Kemudian kalau outdoor advertising misalnya, teknologi informasi yang kita gunakan apa, itu juga kita rumuskan ya. Kemudian ada motivasi atau tujuan dan pengukurannya. Jadi di sini ada standar pencapaian ya, ada performance measurement, ada pengukuran ya, ada SDM pendukung, kemudian ada kebijakan dan aturan ya. Jadi proses bisnis itu nanti juga harus dikasih rambu-rambu regulasi ya. Untuk apa? Untuk menjamin kita mengacu atau dalam koridor pengukuran ini standar ya. Dan juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan atau mengeksekusi proses bisnis tersebut. Dan ini sifat proses bisnis secara umum. Kemudian tipe proses bisnisnya tuh itu ada yang paling strategis atau di atas itu adalah proses manajemen. Ini proses untuk mengendalikan operasional suatu sistem. Jadi ini lebih bersifat pada strategik ya, atau sering disebut sebagai manajemen strategis. Kemudian ada proses operasional. Nah, ini proses yang mencakup bisnis inti dan menciptakan aliran nilai. Jadi maksudnya value added. Kalau kita bicara bisnis ya, bisnis itu kan ujung-ujungnya sebenarnya menciptakan value added. Value added untuk siapa? Untuk semua stakeholder. Ya, value added stakeholdernya siapa? Stakeholdernya customer misalnya. Value added-nya apa? Value added buat customer itu apa? Kita sudah pernah membahas itu ya. Kita bisa ukur perbandingan antara benefit dengan cost
yang didapatkan oleh customer, ya. Value added buat customer, value added buat stakeholder atau shareholder atau pemilik bisnis, ya, owner. Value added-nya apa? Value added-nya profitabilitas, ya, profit yang besar, ya. Nah, value added ini terbangun dari proses bisnis inti, dari proses operasional, ya. Jadi bisnis intinya ini misalnya ya, value added untuk shareholder, untuk seluruh stakeholder dari sisi proses procurement, pengadaan material, ya, pengadaan bahan baku, pengadaan bahan pembantu, ya. Nah, ini menciptakan value added apa? Pengadaan itu nanti memanage procurement, memanage ketersediaan bahan baku, ya. Nah, kita kemarin sempat menyinggung di manajemen inventory, ya, waktu kita bicara kafe, ya. Kita akan bisa menyajikan kopi andalan kita, kopi yang kita jadikan sebagai menu favorit, ya, menu andalan di kafe kita, misalnya kopi Manglayang, kearifan lokal. Nah, ini bisa tersaji pada saat pengunjung membutuhkan kopi itu, kita mampu menyajikan. Syaratnya apa? Syaratnya manajemen procurement kita bagus. Jadi setiap ada permintaan menu oleh pengunjung, kita harus siap. Ya, jangan sampai, ya, kita sering mengalami, ya, begitu di menu ada tapi kita pesen nggak ada. Nah, itu sangat fatal. Itu experience yang sangat jelek buat customer. Itu experience itu nanti menimbulkan dampak pada satisfied atau unsatisfied. Ya, satisfied atau unsatisfied itu experience. Nah, sarannya oleh karena itu manajemen procurement harus bagus. Nah, proses bisnis di procurement itu gambaran proses operasional, ya. Kenapa? Karena procurement itu menciptakan aliran nilai atau value chain, ya, value chain. Ada lagi proses produksi, ya. Proses produksi itu mentransformasi material menjadi barang jadi, ya. Kalau di kafe produksinya itu dari kopi kering yang sudah siap di roast, ya, di roasting sama barista, itu proses produksi disajikan kepada customer. Itu merupakan bisnis inti, ya. Kemudian proses untuk promosi, proses untuk sales itu, jadi yang aliran nilai itu tercipta karena adanya transaksi yang terbangun dengan customer, ya, transaksi yang terbangun dengan supplier, ya. Jadi kalau kita bicara rantai pasok, bisnis inti itu adalah aliran bisnis upstream, ya. Jadi hubungan kita dengan supplier, misalnya untuk apa? Untuk pengadaan bahan mentah, bahan penunjang, ya, atau procurement, dan aliran downstream, hubungan kita dengan customer, ya. Dalam bentuk apa? Kemarin kita sudah diskusi, ya, ada sales order. Ya, kalau kita ke atas, purchase order, ya, kita ke supplier. Ya. Nah, itu bisnis inti. Jadi bisnis inti itu menggambarkan proses yang terjadi karena proses yang terjadi yang menciptakan aliran nilai, ya, itu bisa dalam hubungannya dengan supplier atau upstream, dan hubungan kita dengan customer atau downstream. Itu bisnis inti. Sedangkan proses pendukung itu adalah proses yang mendukung terbentuknya atau tereksekusinya proses operasional. Ya. Misalnya apa? Misalnya accounting. Ya. Jadi operasional nanti catatan keuangan dari konsekuensi transaksi atau eksekusi di operasional itu harus dicatat di accounting atau di finance, gitu, ya. Harus dijalankan, ya. Proses produksi harus dijalankan. Ada, kalau di kafe itu ada barista, ada waitress, ada kasir. Itu oleh siapa? Oleh karyawan, ya. Nah, ini yang merupakan pendukung, ya. Kemudian ada juga help desk, pusat bantuan, customer center, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah proses pendukung proses inti. Jadi proses intinya ada di proses operasional, proses manajemen itu mengeksekusi atau merancang hal-hal yang strategis, dan proses pendukung itu adalah proses
yang mendukung terselenggaranya operasional. Ini tipe proses bisnis ya, manajerial atau strategis, operasional, dan support atau pendukung. Kemudian karakter umum dari proses bisnis, jadi proses bisnis itu harus definitif, ya, harus memiliki batasan, harus memiliki parameter, ya, harus memiliki definisi, ya, deskripsi dari suatu proses, ya, kemudian masukan serta keluaran yang jelas. Contohnya apa? Contohnya gini, definitif, misalnya tadi kita bicara di marketing, kemudian kita bicara subnya itu promotion, ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah promosi above the line medsos, ya. Nah, batasannya apa? Nah, itu kita definisikan. Above the line, promosi medsos adalah promosi dalam bentuk apa? Misalnya periklanan, publikasi, advertorial, ya, yang menggunakan media sosial, ya, menggunakan media sosial dengan berbagai platform media sosial, gitu ya. Nah, itu misalnya definisi itu, menggunakan berbagai platform media sosial, ya. Masukannya apa? Masukan itu masukan yang diperlukan untuk proses ini, ya, proses promosi advertising dengan menggunakan media sosial. Masukannya apa misalnya? Masukannya adalah akun media sosial, ya. Kemudian follower atau teman. Keluarannya apa? Keluarannya misalnya adalah jumlah teman yang fallback kalau di Twitter, ya. Jumlah pengunjung atau jumlah review kalau di Instagram atau di Facebook, gitu ya. Jumlah komentar itu keluarannya. Nah, jadi kita kalau merancang proses bisnis harus terdefinisi, ya. Ya, definisi maksudnya ada ada batasan yang jelas, ya. Kita definisikan batasan itu, kemudian ada masukan dan ada keluaran yang jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu urutan, ya. Urutan maksudnya bahwa proses bisnis itu terdiri dari aktivitas yang saling berurut sesuai dengan waktu dan ruang, ya, saling berurut. Jadi kalau misalnya kita tadi merancang ya proses untuk iklan above the line atau promosi above the line, ya, menggunakan media sosial, ya. Urutannya apa? Urutannya kita buka account, ya, di beberapa kanal atau beberapa platform media sosial. Kita buka account, kemudian urutan berikutnya kita memfollow teman, ya. Urutan berikutnya kita mempublish informasi dalam bentuk teks, informasi dalam bentuk video, informasi dalam bentuk picture, atau informasi dalam bentuk lain yang bisa dilihat, bisa dikunjungi oleh para pengunjung media sosial, ya. Itu urutannya, jadi dibuka akun, kemudian follow teman atau friend akun yang lain, kemudian publikasikan media kita, publikasikan akun kita, atau publikasikan juga gambar atau video atau teks, ya. Kemudian cek komentar, cek fallback, cek pengunjung, gitu ya. Kemudian urutan berikutnya dokumentasikan pengunjung setiap hari atau setiap jam atau setiap minggu dan seterusnya. Itu contoh urutan pekerjaannya, urutan aktivitasnya, gitu ya. Kemudian proses itu ada pelanggan atau customer dari suatu proses. Ya, jadi maksudnya apa? Proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Ya, maksudnya kalau di sini penggunanya atau pelanggannya itu siapa sih? User, ya, user dari suatu proses itu siapa? Kalau kita bicara misalnya promosi above the line menggunakan medsos, penggunanya itu siapa? Ya, penggunanya, pelanggannya itu adalah misalnya, ya, penggunanya adalah desainer iklan, ya, karena dari urutan proses itu nanti ada outputnya, ya. Ini ada outputnya, output ini dijadikan oleh desainer
desainer iklan media sosial untuk apa? Untuk merancang dan mengimprove sarana promosi, ya, misalnya merancang ulang gambar, merancang ulang video, ya, membuat storyboard, kemudian membuat apa namanya storyline, storyboard dan sebagainya. Ya, ini pelanggannya. Ya, jadi pelanggannya atau pengguna dari proses ini kita definisikan juga. Kemudian nilai tambah dari suatu proses ini juga harus kita identifikasi dan kita sajikan. Nilai tambah merupakan transformasi yang terjadi dalam proses. Ini harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Ya. Nilai tambahnya apa? Misalnya ya, nilai tambah bagi pengguna, nilai tambahnya adalah bahwa dari proses yang kita lakukan, aktivitas ini, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ya, tadi misalnya mempublikasi ya, iklan melalui media sosial, ya. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya adalah mengetahui keinginan dari pengunjung, jumlah pengunjung, komentar pengunjung, itu nilai tambahnya. Ya. Sehingga dari komentar atau jumlah ini bisa dipakai oleh pelanggan, ya, oleh customer atau oleh user untuk merancang ulang iklan, untuk mendesain ulang iklan yang akan ditayangkan melalui media sosial. Ya. Kemudian keterkaitan proses, ya. Proses itu tidak bisa berdiri sendiri, harus terkait dalam sebuah unit atau dengan komponen lain di dalam organisasi, ya, yang tercermin dalam struktur organisasi. Misalnya apa? Kalau di kita tadi itu kita merancang iklan above the line menggunakan media sosial. Nah, usernya tadi adalah perancang iklan. Ya. Keterkaitan dengan unit lain apa? Ya, ini yang harus kita jabarkan juga, ya. Keterkaitan dengan unit lain, misalnya apa kalau di sini? Nanti keterkaitan dengan unit lainnya itu misalnya dengan bagian sales, ya. Dengan bagian Dengan bagian sales misalnya bagaimana? Dengan bagian sales misalnya dari jumlah pengunjung itu nanti kita bisa mendeteksi, ya, pengunjung yang kira-kira mempunyai awareness atau interest atau desire itu nanti kita identifikasi, ya. Jadi si pelanggan ini, user ini nanti akan merancang bagaimana dari pengunjung dan komentar para follower kita, ya, itu nanti akan bisa kita lihat mana yang menunjukkan intensitas untuk misalnya desire atau aware, ya. Kalau misalnya desire misalnya, ya, kalau sudah desire itu nanti kan tinggal satu step lagi yaitu action. Action itu dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk deal, closing dari prospek. Nah, siapa yang melakukan close dengan calon customer? Yang melakukan adalah bagian sales, ya, bagian selling, bagian sales person, sales force, ya. Bagian penjualan, ya. Penjualan nanti akan bisa mengetahui, ya, dari hasil proses ini, oh ternyata ada ABC yang dari komentarnya, yang dari followingnya itu menunjukkan intensitas untuk intensitas desain. Nah, nanti bagian sales itu nanti akan menindaklanjuti dengan melakukan prospecting, engagement, closing, negosiasi. Nah, ini adalah unit yang terkait, ya. Dan ini juga mencerminkan adanya lintas fungsi, ya. Jadi suatu proses meskipun tidak harus, ya, mencakup beberapa fungsi. Nah, ini fungsinya kalau kita lihat tadi antara user, ya, desainer iklan dengan sales, ya, dengan tenaga sales itu sudah lintas elemen, lintas fungsi, ya. Di sini fungsi marketing, di sini fungsi sales, ya. Ini sudah mencerminkan lintas fungsi. Belum lagi kita lihat nanti lintas fungsinya misalnya dengan kalau ke departemen itu nanti dengan finance, ya, karena untuk penjualan juga ada butuh biaya penjualan, biaya untuk untuk melakukan perjalanan para salesman misalnya, ya, itu oleh finance. Nah, jadi proses bisnis ini mempunyai karakter seperti ini, ya. Kita definisikan, kita buat urutan, kita identifikasi pelanggan, kemudian termasuk nilai tambah, keterkaitan dengan unit lain, dan bagaimana gambaran lintas fungsi dari proses tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
tidak ada? Belum, Pak. Tergambar tapi ya? Bisa Iya, Pak. tergambar ya? Iya, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, bagaimana hubungan antara proses bisnis dengan value chain? Kalau kita bicara value chain itu merupakan konsep dari Porter ya, tahun 85 kalau nggak salah ya. Sehingga saya tuh di manajemen strategik ya ada konsep value chain dari Porter atau Porter value chain model. Ya. Nah, di sini ini menggambarkan adanya infrastruktur bisnis, infrastruktur enterprise. Ya, ini saya contohkan langsung di sebuah layanan medis atau rumah sakit ya misalnya. Jadi di sini menggambarkan adanya infrastruktur. Ini di level di atas ya infrastruktur. Misalnya kalau di rumah sakit ya infrastruktur rumah sakit. Ini layanannya ya, layanannya adalah farmasi klinis. Nah kita nanti bisa bikin juga di sini. Layanannya apa? Layanannya adalah barista misalnya ya, atau roasting kopi. Infrastrukturnya adalah infrastruktur untuk kelancaran proses oleh barista. Ya. Kemudian di sini ada support. Ini sebenarnya di sini support ya, support. Yaitu manajemen SDM, Human Resource Management. Kalau di rumah sakit kita mengenal SDM itu dibagi dalam dua kelompok atau dua kategori, yaitu SDM dalam kelompok atau kategori klinis, ya, misalnya dokter, perawat itu adalah SDM klinis, dan SDM non klinik, ya, misalnya administrasi, keuangan, cleaning service, macam-macam ya yang non klinis. Kemudian di sini ada juga supporting untuk pengembangan teknologi. Di rumah sakit itu teknologi dia banyak banget ya. Teknologi untuk klinis ya, misalnya pemeriksaan dokter ya, diagnosa, kemudian teknologi untuk non klinik, misalnya apa? Sistem antrian, ya, pengambilan antrian secara online, kemudian sistem pengadaan farmasi, alat kesehatan dan sebagainya, itu pengembangan teknologinya. Kemudian procurement-nya, procurement itu adalah kegiatan untuk pengadaan material, ya, barang-barang alat kesehatan. Alat kesehatan itu ada dua macam ya, alat kesehatan yang consumable ya, artinya dipakai alat kesehatan yang dipakai seperti obat-obatan gitu ya. Alat kesehatan yang non consumable itu ada dua lagi ya, alat kesehatan yang misalnya seperti tempat tidur, kemudian alat untuk menggantung infus, alat untuk pendeteksi detak jantung, darah dan sebagainya ya. Ada juga alat-alat kesehatan yang disposal ya. Disposal itu artinya sekali pakai buang, kayak misalnya perban, kemudian jarum suntik, itu ada di sini ya. Nah, kegiatan intinya ya, dalam setiap bisnis kegiatan intinya adalah ini ya. Terdiri dari inbound logistik. Inbound logistik itu adalah bagaimana kita mendatangkan material ya ke dalam proses kita. Prosesnya apa? Prosesnya adalah pelayanan farmasi misalnya ya di sini ya. Nah, yang didatangkan apa? Yang didatangkan adalah bahan-bahan farmasi dan material lain. Ya. Obat-obatan, alat suntik, ya, obat-obatan, alat kesehatan ya. Alat kesehatan itu ada alat suntik, ada material yang digunakan di rumah sakit dan sebagainya ya. Kemudian penerimaan dan kontrol penerimaan ya. Jadi ada bagaimana kita mengelola order pemesanan ya, pemesanan alat-alat farmasi dan alat yang lain. Kemudian pemesanan kalau sudah pesanan dipenuhi oleh supplier, kemudian ada penerimaan dan kontrol penerimaan. Ya, kita pernah contohkan minggu lalu pada saat kita memesan kopi ke petani misalnya ya. Kemudian nanti petani akan mengirim kopinya. Kita lakukan pengecekan antara PO dengan DO ya, antara barang fisik dengan PO dan DO gitu ya. Itu ada manajemen penerimaan dan kontrol penerimaan. Kemudian ada manajemen persediaan. Jadi setelah material itu kita terima, ya,
kita simpan di gudang penyimpanan. Kemudian nanti ada manajemennya ya. Manajemen penyimpanan misalnya ada manajemen penyimpanan secara fisik ya. Jadi physical ya, kita cek tempat penyimpanan. Jadi kalau kita pasti akan memisahkan antara obat dengan alat suntik misalnya ya. Itu manajemen penyimpanan secara fisik. Manajemen penyimpanan secara administratif dan keuangan ya. Secara administratif dan keuangan misalnya nanti penentuan safety stock ya di manajemen di rantai pasok dalam bisnis sudah kita pernah diskusikan ya, cara menentukan safety stock dengan kondisi demand yang uncertainty ya, yang tidak pasti. Nah, itu manajemen penyimpanan, inventory management ya. Kalau demandnya begini, kita lakukan forecast, kemudian kita nanti tentukan berapa level inventory sehingga pada saat dibutuhkan untuk pelayanan medis itu tidak kurang ya, tidak mengalami stock out, tapi juga tidak berlebihan, karena kalau berlebihan apa? Rumah sakit itu boros, ya, karena membiayai biaya penyimpanan. Nah, ini ada di manajemen persediaan. Ini lingkupnya adalah kegiatan inti inbound logistik, ya. Kalau kita misalnya bisnis kafe, inbound logistiknya apa? Inbound logistiknya bagaimana kita order kopi melayang, ya, kepada supplier yang sudah kita tetapkan best supplier, the best supplier yaitu supplier yang bisa men-serve, memprovide, mengirimkan kopi melayang dengan kualitas top, ya, dengan waktu yang tepat, ya, tidak kecepatan, tidak kelambatan, dengan harga terbaik, itu ya. Nah itu manajemen ordernya bagaimana? Itu kita rumuskan di inbound logistik. Ya. Kemudian aktivitas inti yang kedua yaitu operation. Ya. Kalau di rumah sakit operasi itu misalnya penerimaan resep, ya, penyiapan dan kontrol. Jadi di farmasi ya. Jadi ini sub dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit nanti ada layanan pemeriksaan medis. Jadi kita buat tadi kan kita bicara di sini ini ya, prosesnya. Jadi kita ini kita mendefinisikan. Jadi ini ya, definitif, proses itu definitif, memiliki batasan. Nah ini kita buat batasan di sini adalah ini memang gambaran di sebuah layanan rumah sakit, layanan medis, tapi kita batasi. Nah ini proses bisnis harus dibatasi. Jadi nanti kalau Anda mau merancang proses bisnis itu juga dibatasi. Ya. Proses bisnis untuk departemen marketing. Batasannya apa? Definisi di marketing itu apa? Untuk iklan atau promosi above the line, ya. Promosi above the line itu masih macam-macam, ya. Ada yang menggunakan outdoor advertising, ada yang menggunakan media sosial, ya. Kita batasi lagi promosi above the line dengan media sosial. Masih bisa dirinci lagi nggak? Kalau sudah nggak bisa, langsung kita bisa rumuskan nanti aktivitasnya, ya sudah, itu batasnya ada di situ. Itu maksudnya definitif seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Kalau di rumah sakit itu, rumah sakit kan gede nih, ada pemeriksaan dokter, ada UGD, ada layanan farmasi, ada layanan rawat inap. Nah, ini kita batasi farmasi klinis. Ini contoh definisinya ya. Nah, di farmasi klinis nanti proses operasional dari sini tadi ya, proses operasional apa? Proses operasionalnya adalah penerimaan resep. Ya, jadi kalau pasien sudah ke dokter sudah mendiagnosa, kemudian dokter membuat resep, kan gitu ya. Resep ini dibawa ke farmasi. Ya, karena ini ada proses di farmasi. Farmasi itu nanti menyimpan obat, menyimpan material lain, gitu ya. Nah, kemudian proses operasional di farmasi itu adalah penerimaan resep, penyiapan dan kontrol dari resep tersebut. Ya, Anda lihat kalau di apotik atau di farmasi rumah sakit gitu ya, mereka menerima resep, kemudian apotekernya nanti meracik obat, kemudian memberikan atau delivery kepada pasien.
Kemudian pengemasan, ya. Jadi obat sudah diracik, kemudian dikemas. Kemudian manajemen persediaan farmasi, ya. Kalau di sini ada persediaan obat-obatan, jadi secara keseluruhan, ya. Kalau di sini nanti yang di apotik persediaan khusus yang farmasi aja, ya. Kemudian bagaimana farmasi yang return, farmasi yang sudah daluarsa harus dikembalikan kepada pedagang besar farmasi atau PBF, ya. Karena di sini, ya, farmasi rumah sakit itu order obat kepada pedagang besar farmasi, tidak langsung ke pabrik obat, ya. Pabrik obat misalnya Bio Farma itu menjual obatnya nggak langsung ke rumah sakit, tapi melalui PBF, pedagang besar farmasi. Nah, rumah sakit itu memperoleh obat dari PBF. Nah, kalau ada obat yang daluarsa atau obat yang tidak lolos quality control, itu nanti dikembalikan kepada pedagang besar farmasi. Ini manajemen farmasi yang return, ya. Kemudian ada kegiatan inti yang lain, itu adalah outbound logistik, yaitu distribusi farmasi untuk ruang rawat inap maupun ruang medis, ya. Jadi obat-obatan yang nanti akan didistribusikan ke ruang rawat inap, kemudian ke ruang medik itu ini ya, misalnya dokter di kamar bedah operasi, ya, dokter di tempat periksa itu harus tersedia obat-obatan, ya. Di ruang rawat itu juga harus tersedia obat-obatan untuk pasien. Nah, ini outbound logistik. Jadi outbound logistik itu kalau di manufaktur atau retail itu adalah bagaimana kita mendeliver barang, ya, kepada customer. Customernya pasien, customer internalnya adalah dokter, ya. Kita mendistribusikan obat untuk para pasien di ruang rawat dan para dokter di ruang medik, ya. Kemudian outbound logistik termasuk di dalamnya adalah penempatan dalam rak-rak medis. Ini termasuk kegiatan delivery. Kemudian kegiatan inti yang lain itu adalah marketing and sales. Marketing dan sales. Misalnya apa? Misalnya untuk pricing, ya, pricing layanan farmasi. Harga obatnya berapa sih? Ya. Biaya periksa dokternya berapa? Ini pricing, ya. Termasuk misalnya kalau diuraikan lagi promosinya, misalnya marketingnya misalnya adalah 4P, 7P, itu ada di sini, ya. Salesnya itu nanti ada ada kalau misalnya kayak kalau ya kerjasama dengan asuransi kesehatan misalnya, ya, dengan asuransi InHealth, BPJS, itu ada di bagian marketing and sales, ya. Servisnya apa? Servisnya misalnya validasi resep, gitu ya. Servisnya apa? Servisnya misalnya pasca pengobatan, ya. Jadi kalau pasien yang sudah pulang, nanti kita masih mempunyai data-data rekam medik, ya. Kalau rumah sakit yang bagus, ya, pasien-pasien yang top class, pasien-pasien yang tidak peka terhadap harga layanan rumah sakit itu nanti akan dibina. Ya, kita punya database pasien siapa saja sih yang kalau ke rumah sakit itu maunya kelas 1, maunya kelas VIP, maunya kelas pavilion VIP, ya. Obat-obatnya obat yang mahal, ya. Dia sanggup membayar layanan prima kepada rumah sakit. Ini kita punya database. Nanti kita sering, Pak, gimana kabarnya? Sudah sehat kan? Gitu. Baiknya periksa lagi, Pak. Nah, kayak gitu misalnya, ini servis, ya. Dan profit ini di sini profit, ya. Profit bagi para stakeholder, ya. Atau kita tuangkan dalam bentuk value, ya, value perawatan. Bagi pasien apa? Bagi pasien adalah experience pelayanan rumah sakit, ya. Tingkat kesembuhan yang bukan karena hanya obat, ya, tapi karena pelayanan rumah sakit. Kan sembuh itu kan banyak faktornya, ya. Bukan semata-mata obat. Yang menyembuhkan itu ya Tuhan, ya, tapi kita ada motivasi untuk sembuh, itu bisa karena sugesti, karena rumah sakitnya, karena dokternya, itu ada di sini semua. Nah, ini contoh value chain, ya, gambaran value chain. Anda nanti bisa gambarkan value chain ini, yang jelas nanti Anda definisikan dulu di tingkat mana atau di level mana, ya. Skopnya dari bisnis Anda, ya. Nah, value chain ini nanti akan kita turunkan untuk mendesain proses bisnis, ya. Kita turunkan seperti ini, ya. Jadi proses bisnis, tadi kan kita bilang bahwa proses bisnis itu
mana tadi ya, yang top down. Disusun secara top down. Nah, ini nih, top down ya. Top down. Nah, kalau kita gambarkan di sini top down ini seperti ini ya. Value chain-nya apa kita rumuskan ya. Ini kalau kita bikin levelingnya itu kayak di apa? Manajemen operasi mungkin Anda pernah dapatkan ya. Untuk struktur sebuah produk itu ada level 0, level 1 sampai level yang paling bawah. Level 0 itu menggambarkan value chain dari suatu proses ya. Value chain dari farmasi klinis itu apa sih value chain-nya? Value chain-nya itu adalah bagaimana stakeholder yaitu pasien dan juga dokter ya. Kemudian pasien dan dokter di sini misalnya ya, itu memperoleh value maksimal. Value maksimal bagi pasien apa? Pasien itu memperoleh obat tepat waktu, tepat jumlah, berkualitas gitu ya. Nah, value chain ini diturunkan ke level 1 yaitu berupa proses bisnis atau bisnis proses. Nah, ini merupakan level tinggi dari sebuah proses bisnis. Ini fokus pada arsitektur, ya, pada analisis arsitektur. Kita kemarin sudah membahas tentang arsitektur enterprise, arsitektur bisnis, ya. Di sini nanti levelnya tuh arsitektur yang enterprise atau arsitektur bisnis. Jadi levelnya tuh arsitektur, ya, desain. Ini sampai pada subproses, ya. Di bisnis prosesnya apa, kemudian prosesnya apa, subprosesnya apa, ya. Kalau kita bicara di, misalnya kita yang marketing tadi ya, value chain-nya apa? Value chain-nya adalah engagement para pengunjung di kunjungan di timeline kita, ya. Kemudian bagi pengunjung itu memperoleh informasi yang akurat tentang produk atau layanan kita, ya. Bisnis prosesnya apa? Bisnis prosesnya engagement dengan teman medsos. Bisnis prosesnya apa? Bisnis prosesnya adalah jumlah kunjungan. Ya. Bisnis prosesnya apa? Bisnis prosesnya adalah jumlah follower untuk akun yang khusus penayangan iklan atau lain melalui medsos. Misalnya gitu ya. Kemudian prosesnya apa? Nah, prosesnya kita turunkan lagi. Prosesnya adalah mengidentifikasi atau mendokumentasikan jumlah pengunjung, ya, mendokumentasikan atau mengidentifikasi komentar, ya, memilah komentar yang relevan, strongly relevan, tidak kurang relevan, tidak relevan, sampai yang kontraproduktif, ya, kontraproduktif maksudnya tuh yang apa ya, dalam tanda kutip misalnya nyinyir, ya. Beda antara kritis dengan nyinyir gitu ya. Kritis mungkin komentarnya negatif, tapi itu adalah membangun. Kita itu kita kategorikan sebagai komentar yang produktif. Nah, ini dituangkan dalam proses, ya. Dan proses ini nanti bisa dibuat subproses, ya, subproses. Prosesnya misalnya apa? Prosesnya adalah mengidentifikasi jumlah komentar, ya, mengidentifikasi jumlah komentar. Subprosesnya apa? Subprosesnya adalah memeriksa, ya, misalnya secara berapa jam sekali atau harian gitu ya. Itu subprosesnya ya, pemeriksaan jumlah komentar. Aktivitasnya, nah nanti turunkan sampai ke aktivitas, ya. Aktivitas, kemudian di dalamnya ada prosedur untuk melakukan aktivitas ini, ya. Prosedur itu mungkin nanti ada langkah 1, langkah 2, kita juga mengacu ke sini. Prosedur tadi, nah ini urutannya, tahapan-tahapan untuk penyelesaian suatu proses, ya. Aktivitas, ada input, ada output, ini nanti ya. Ada input, masukan, ada output. Jadi proses itu dimulai dari input, ya, atau node, kemudian diakhiri dengan output, ya. Jadi ada node atau ada sering disebut sebagai precedent, ada sering disebut sebagai output, ya, precedent atau hasil. Ini tergambar di sini, ya. Sampai ke elemen terkecil yaitu aktivitas, ya.
Mungkin kalau misalnya strukturnya tinggi itu sampai subproses, turunkan lagi sub-subproses, turunkan lagi sub-sub-subproses, turunkan lagi sub-sub-sub-subproses sampai, nah kalau sudah nggak bisa diurai lagi ya itu merupakan aktivitas. Ya, nah ini gambaran rancangan sebuah proses bisnis yang menerjemahkan value chain yang sudah kita rumuskan. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang value chain dan proses bisnis untuk merancang value chain? Tidak ada? Tommy, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau dari saya, Pak. Oke, Clarissa belum ada, nggak ada. Nabila? Belum ada, Pak. Oke, gimana? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Kemudian komponen utama BPM, Business Process Management, ya. Jadi kalau kita rumuskan bisnis proses itu memiliki komponen, ada 4 komponen, yaitu yang pertama pemodelan ya. Jadi kita buat model dulu ya. Pemodelan ini merupakan definisi dan desain struktur setiap proses bisnis beserta elemen, aturan, subproses, proses paralel, penanganan eksepsi atau kalau terjadi error dan juga workflow. Ya, ini pemodelannya. Ini bisa kita rangkaikan pemodelan ini dengan ini. Ya, di sini. Ini kita rumuskan dalam pemodelan ya, pemodelan proses bisnis ya. Jadi ada definisi dari proses, urutan proses, penggunanya siapa, nilai tambahnya apa, keterkaitan antar unit atau antar, dan nanti kita bicara entitas ya. Entitas itu ada entitas data, ada pengguna gitu ya. Contoh entitas misalnya procurement ya, atau nanti apa, atau tadi marketing ya. Entitasnya siapa sih? Entitas pengguna outputnya siapa gitu. Tadi ada pelanggannya ya, user. Nah, itu nanti kita buat relasi antar entitas, relasi antar user ya. Itu menggambarkan keterkaitan ya, relasi ya. Jadi nanti ada, kalau di media sosial apa ya, penjaga akun itu apa sih? Nanti kalau misalnya Anda punya tim gitu ya, tim Anda ada yang merancang gambarnya, teksnya, videonya atau kombinasi dari ini untuk dipublish di media sosial kita. Nah itu desainer, benar ya? Desainer. Terus nanti yang bertanggung jawab nanti, pengunjungnya siapa? Akunnya yang jagain akun. Nanti ada follower, kemudian follower yang layak untuk di fallback gitu ya. Kemudian nanti pengunjungnya siapa aja. Kemudian mendokumentasikan dan membuat data, mengelompokkan data, kunjungan, komentar. Itu namanya apa? Administrator ya. Betul ya, admin ya. Kalau di Twitter kan suka di min gitu ya, admin ya. Oke. Jadi ada desainer, ada admin account, ada sales, misalnya kayak gitu ya. Nah itu adalah user-user. Itu adalah entitas, gitu ya. Nah di sini. Ini pelanggannya ya, atau user atau customernya itu ada desainer iklan, ya, kemudian administrator account, ada sales, ya. Ini adalah entitas atau customer, ya. Relasi itu keterkaitan itu menggambarkan relasi antar entitas ini, ya. Itu tergambar dalam keterkaitan. Ini di sini ya, tergambar dalam sebuah model, ya. Kemudian integrasi itu menghubungkan setiap elemen proses, ya. Ini bersifat kolaboratif, kemudian bertukar informasi, gitu ya. Jadi kolaborasi tergambar dalam hubungan setiap elemen proses. Jadi elemen prosesnya, misalnya gini ya, elemen prosesnya itu adalah proses advertising above the line menggunakan medsos, itu sebagai satu proses, ya. Kemudian ada proses lagi di sales, yaitu customer engagement,
ya, customer engagement nanti ada sub proses lagi, misalnya prospecting, negosiasi, closing, gitu ya. Nah, di proses advertising, ya, itu nanti ada output, yaitu teman atau follower yang memiliki intensitas untuk desire, untuk diprospek, gitu ya. Kemudian proses yang di sales itu adalah memprospek. Nah, integrasi itu mengkolaborasikan antara pengunjung yang memiliki intensitas untuk diprospek, kemudian salesnya memprospek. Nah, itu yang disebut sebagai integrasi. Ya. Jadi output intensitas di advertising dengan input calon prospek di sales nanti diintegrasikan, ya, diintegrasikan. Nah, kalau kita bicara aplikasi itu ada yang disebut sebagai API ya, Application Programming Interface, ya, Application Programming Interface. Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk tujuan akhirnya itu adalah kalau di kasus kita ini tujuan akhirnya adalah kita mengengage customer, gitu ya. Kita mengengage customer berdasarkan identifikasi dari pengunjung yang berminat, memiliki intensitas minat terhadap produk kita. Itu diketahui dari mana? Diketahui dari output periklanan advertising, ya, above the line menggunakan medsos, ya. Nah, ini digunakan oleh sales untuk melakukan prospecting dan engagement. Ya. Tujuan dari ini apa? Tujuannya adalah tujuan dari proses itu adalah engagement dengan customer, gitu ya. Karena di advertising itu mempunyai platform sendiri atau aplikasi sendiri, kemudian engage customer dari mulai prospecting, negosiasi sampai closing itu juga ada aplikasi sales. Ini aplikasi ini saling harus dikolaborasikan, diintegrasikan. Ya. Kan aplikasi ini berbeda, itu diintegrasikan, dikolaborasikan dengan API, Application Programming Interface. Ya. Nih. Contoh lagi di sini misalnya antara kalau kita bicara di inventory, ya, atau di gudang, ya, warehouse management system. Warehouse management system itu adalah platform untuk memanage warehouse. Ya. Managing warehouse itu nanti misalnya ada order processing, purchase order, ya. Kita order kepada supplier, kemudian barang datang, info logistik, barang kita handle, kita masukkan dalam lokasi penyimpanan atau storage location dengan identifikasi storage location-nya, ya. Jadi kalau misalnya gini ya, kita bicara di manufaktur, ya, manufaktur misalnya ya kafe kita, ya. BMS kita itu mengatur atau memanage warehouse penyimpanan kopi, ya. Kopi dari mulai kita order kepada petani atau koperasi kopi, kemudian kita terima kopinya, ya. Kita simpen kopinya, kemudian nanti kalau diperlukan kita ambil dari lokasi penyimpanan, nanti ada pengambilan ini semuanya akan dicatat, ya. Pada saat kita nyimpen itu dicatat, dibukukan secara fisik, kontrol secara fisik. Pada saat ngambil itu juga ada catatan administrasi. Nah, catatan administrasi itu juga harus dilakukan oleh financial controlling, FICO, ya, untuk mencatat, membukukan mutasi persediaan, ya. Jadi misalnya pada saat di gudang, manajemen gudang, sistem gudang itu memasukkan barang, itu nanti di gudang akan mencatat fisiknya bertambah, ya. Nah, di FICO itu juga mencatat secara akunting, ya, secara finansial, itu persediaan juga harus dicatat penambahan aset persediaan, ya. Kemudian pada saat kopi diambil, itu nanti ada catatan pengurangan secara fisik di WMS, ya. Di FICO itu juga harus merekam, yaitu direkam nanti dimasukkan dalam apa? Masih ingat akunting. Masih ingat nggak? Barang itu diambil dari gudang, kemudian diproses oleh barista. Itu kalau di akuntansi masuk sebagai apa? Bayang ya, itu proses manufaktur.
apa? Di akuntansi kan ada persediaan awal, kemudian pembelian, kemudian persediaan akhir. Nah, itu selisih antara persediaan awal dan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir namanya apa? Tahan apa namanya? Masih ingat? Harga pokok produksi. Itu kan harus dicatat ya. Dicatat sebagai harga pokok produksi oleh financial controlling. Nah, aplikasi atau platform BMS dengan platform FICO itu platform yang berbeda, ya, aplikasi yang berbeda. Nah, ini harus diinterfacekan, harus diintegrasikan, harus dikolaborasikan. Itu namanya integrasi. Ya. Kemudian ada kontrol, ya. Jadi di BPM itu udah ada pengawasan juga, ya, yaitu memastikan kinerja eksekusi proses, jadi pelaksanaan proses sesuai dengan standar atau tidak, sesuai dengan standar proses atau tidak, ya. Ya, jadi pada saat proses di running, ya, pada saat proses running itu misalnya kayak di IDMS ya, IDMS itu barang terima, nah itu running proses sudah mulai, ya. Kemudian kinerjanya, kinerja nanti diukur ya, proses di running, ya, PO-nya sekian, kemudian DO-nya sekian, kemudian fisiknya kayak gini, nah, itu sama atau enggak antara PO dengan DO itu memper atau membandingkan antar dokumen. PO, DO dengan fisik. Nah, itu membandingkan antar dokumen dengan fisik. Nah, sama atau enggak? Nah, kalau sama berarti performanya maksimal ya. Oke, itu barang accept, bisa diterima di gudang. Nanti si vendor atau supplier keluar invoice. Nah, kayak gitu ya. Termasuk di dalamnya ada siapa owner atau eksekutor proses tersebut ya. Kalau di procurement penerimaan barang, owner dan eksekutor proses ada di warehouse system ya, atau petugas gudang di gudang ya, eksekutornya juga di gudang ya. Kalau di accounting ya, owner prosesnya ya di finance gitu ya. Kemudian ada optimalisasi, yaitu analisis dari dan monitor dari proses bisnis ya. Jadi di sini itu bisa dilakukan analisis ya. Hasil analisis ini nanti akan teridentifikasi, ada nggak ketidakefisienan, perlu dilakukan improvement yang mana ya. Jadi proses yang mana yang harus dilakukan improvement. Ya, misalnya kayak di BMS misalnya, proses selama ini misalnya dikerjakan secara manual. Nah, begitu ada peningkatan peningkatan volume, atau kalau orang logistik sering menyebutnya ini nanti ada peningkatan throughput ya. Jadi ternyata kalau kita misalnya bicara online shopping ya, Shopee, Tokopedia, itu kan gudang besar tuh. Ternyata transaksi online-nya tuh makin cepat, ya, makin kenceng, volumenya makin tinggi. Nah, berarti barang yang harus dikelola di gudang itu juga semakin besar. Itu kalau di istilah logistik namanya throughput. Ya. Ternyata throughputnya makin tinggi. Ya. Kalau throughput makin tinggi, ini nggak bisa lagi dilakukan proses secara manual, misalnya kayak gitu. Ya, kenapa? Ada potensi nanti terjadi variasi, terjadi barangnya yang catatan yang barangnya di lokasi penyimpanan ini kok jadi beda gitu ya, itu namanya variasi. Kenapa beda? Karena dilakukan penyimpanan secara manual. Nah, ini di sini. Apa improvementnya? Improvementnya misalnya penggunaan barcode, penggunaan radio frekuensi untuk mengarahkan atau untuk memanage storage location. Ya, jadi nanti penyimpanan itu harus pakai identifikasi berbasis radio frekuensi, berbasis barcode. Mungkin juga nanti forklift-nya juga computerized, gitu ya. Bisa juga itu contoh improvement. Ini komponen utama BPM. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, komponen utama BPM ini juga menggambarkan siklus hidup BPM ya, BPM life cycle.
IPM life cycle, kalau ini saya adu dari IPKI ya, Indonesia Production and Quality Institute, Indonesia Productivity and Quality Institute. Nanti Anda bisa buka di ipki.org ya. Siklusnya dimulai dari desain. Ya. Desain itu adalah proses desain meliputi identifikasi proses yang ada dan desain yang to be. Jadi as is-nya ya saat ini dan kita mau kemana? Ya, minggu lalu kita bicara tentang leveling ya, arsitektur enterprise ya, current state atau kondisi saat ini dan future state atau kondisi yang akan datang, vision state kondisi yang akan datang. As is, ya, existing atau to be. Ya. Current state itu menggambarkan kondisi saat ini, to be itu menggambarkan where we will go, ya, atau where what we want to be, gitu ya. Yang kedua modeling. Nah tadi ya kita membuat atau menstruktur atau membuat model. Mana ya? Membuat model. Nah ini modeling ya. Modeling itu adalah mengambil desain teoritis dan memperkenalkan kombinasi variabel ya, perubahan sewa atau biaya bahan, menentukan bagaimana proses bisa beroperasi dan sebagainya. Itu tahapan pemodelan atau siklus kedua. Siklus ketiga eksekusi, yaitu misalnya ya untuk mengotomasi proses ya, mengembangkan atau membeli aplikasi. Di sini eksekusi itu maksudnya tuh jadi otomasi proses itu kalau kita menggunakan aplikasi ya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses. Kalau menggunakan otomasi, apakah itu kita mau bangun sendiri atau mau membeli ya, membeli yang sudah jadi. Kemudian ada monitoring atau pemantauan, ada optimisasi, kemudian ada re-engineering ya. Ini tadi sudah kita bahas pemantauan ya. Optimisasi juga sudah, ya, optimisasi proses termasuk mengambil informasi kinerja proses dari model, ya. Itu melakukan improvement di sini juga bisa, ini ya, improvement. Kemudian re-engineering, improvement juga ya, re-engineering itu merancang ulang bisnis proses, ya. BPR atau Business Process Re-engineering telah menjadi bagian integrasi dari organisasi. Jadi kita bisa melakukan improvement ya, perbaikan proses dengan merancang ulang proses. Ya, tadi kalau di gudang misalnya ya, current state-nya adalah proses penyimpanan manual ya. Setelah kita monitor ya, kita evaluasi, ini ternyata berpotensi untuk tidak efektif. Tidak efektifnya maksudnya gimana? Menimbulkan potensi untuk variasi, yaitu yang disimpan tidak sama dengan yang didokumentasikan, itu bisa terjadi. Nah, future state-nya atau we want to go-nya itu adalah otomasi penyimpanan, ya, otomasi penyimpanan itu dilakukan re-engineering, ya, yang tadinya manual menjadi otomatis. Kemudian infrastrukturnya apa yang kita gunakan nanti kita menggunakan misalnya barcode, kita gunakan misalnya RFID ya, radio frekuensi identifier misalnya kayak gitu ya. Itu re-engineering. Sertifikasi ini merupakan tahap yang paling paling ini ultimate-nya ya, ultimate atau paling ujung di depan. Yaitu sertifikasi ini menunjukkan bahwa proses kita itu sudah robust, sudah kokoh, sudah bagus ya, sudah terukur bagus. Itu bisa diberikan sertifikasi. Misalnya apa sertifikasinya? Bisa dalam bentuk ISO, bisa berupa quality management ya, Global Association Syllabus dan sertifikat. Ya, ini siklus hidupnya. Nah, siklus hidup ini kalau kita sederhanakan, ini bisa dalam bentuk 3 close loop ya, rangkaian tertutup 3 ini, yaitu pemodelan deskriptif atau as is, pemodelan preskriptif atau to be, dan eksekusi proses ya. Pemodelan as is yaitu current state ya, saat ini kita lakukan analisa dan improvement. Kemarin kita sudah pernah diskusi yang kita dengan petani ya, misalnya pemodelan saat ini adalah
antara kita dengan petani kopi, dengan koperasi kopi itu nafsi-nafsi. Kita butuh ya kita pesen, ya. Si petani juga gitu. Ada order ya dia kirim. Itu current state-nya misalnya ya. Nah, tubinya apa? Tubinya kita ikut partisipatif dalam pembudidayaan dan produksi kopi. Karena apa? Karena kita butuhnya apa? Kita butuh jaminan kualitas kopi Manglayang yang prima. Nah, kualitas kopi itu tidak terlepas dari cara budidaya dan cara produksi kopi. Ya, dari mulai budidaya itu keasaman tanah, kemudian pemilihan bibit, pemupukan itu budidayanya, produksinya itu nanti pemanenan, kemudian pengeringan, penggilingan, pengeringan, pengemasan itu produksinya. Itu kita akan terlibat di sana ya. Ini adalah tubinya atau model preskriptifnya. Ya. Nah, kalau itu sudah kita rancang, maka kita implementasikan. Dari implementasi kita lakukan monitor dan evaluasi. Ya, monitor dan evaluasi. Kemudian kita dari sini nanti ada identifikasi apa yang harus ditingkatkan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifnya, ya. Kemudian kita lakukan re-engineering kalau di sini, gitu ya, atau improvement kalau di sini, ya improvement. Bentar saya ke belakang dulu ya. Oke. Nah, kan dalam tiga siklus ini kita sederhanakan dalam tiga tahapan ini ya, dalam bentuk tiga closed loop ya. Pemodelan deskriptif menggambarkan eskisnya, pemodelan preskriptif menggambarkan tubinya, dan eksekusi dari proses. Oke. Ini komponen dari BPM. Ini kalau contoh model proses bisnisnya tuh seperti ini. Ini contoh proses bisnis untuk proses untuk memasukkan new member ya, new member enrollment proses ya, memasukkan anggota baru ke dalam sistem. Misalnya dari user mengirimkan aplikasi ya, form aplikasi secara online, ya. Kemudian aplikasi ini oleh sistem nanti akan divalidasi ya, validate application, kemudian proses payment ya, user submit aplikasi, kemudian kita akan memproses dari validasi sudah oke, kemudian nanti ada proses payment ya. Kalau proses payment sudah oke, maka masukkan member ke dalam database ya. Informasi tentang member ya, jadi dalam field dalam aplikasi itu masukkan dalam database, kemudian kirim penerimaan sebagai member ya, send welcome letter to applicant ya, kirim penerimaan bahwa aplikasi sebagai member sudah disetujui ya. Di sini user menerima welcome letter via email. Nah, ini contoh proses untuk penerimaan anggota baru ya, new member enrollment process. Ini ada contoh untuk penyelesaian order ya, eksekusi order atau belanja online ini sepertinya ya. Dari user mengirim inquiry atau pertanyaan atau permintaan menggunakan email misalnya ya. Kemudian operator nanti berkomunikasi dengan user. Jadi ini kalau ini digambarkan dengan flowchart, kalau ini digambarkan dengan diagram alir juga ya, flowchart tapi yang sifatnya mendatar ya. Ini sama aja ya, urutan proses. Kalau ini atas ke bawah, kalau ini kiri ke kanan.
melakukan komunikasi dengan user atau dengan si customer ya, yang mengirimkan inquiry. Kemudian kita sistem nanti akan mengirimkan sampel, ya. Sampel, kemudian nanti komunikasi dengan customer ini. Dari sampel ini nanti akan ada konfirmasi ya, sampel confirmation ya. Setelah user setuju atau customer setuju, kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak ya. Kontrak, dan di dalam kontrak ada syarat deposit ya untuk pengiriman barang, kontrak dan deposit. Ya. Tahap selanjutnya ini adalah proses ini di manufacturing ya, di manufacturing yang make to order ya. Jadi kita membuat barang berdasarkan pesanan. Ya, pesanannya dilakukan melalui inquiry ini, communicating, sample confirmation, contract and deposit ya. Kemudian setelah ada deposit, maka kita akan buat barangnya ya. Ada proses manufacturing. Ya, dari proses manufacturing ini nanti adalah selesai, kemudian quality check ya. Quality check sesuai dengan spesifikasi barang yang tertuang dalam kontrak. Ya. Quality check oke ya. QC pass ya, QC pass, kemudian kita kirim ke customer. Nah, nanti di sini sebenarnya ada lagi proses lagi ya. Setelah delivery, customer ngapain ya? Nah, itu kita ada proses lagi ya. Customer akan cek ya DO atau delivery order dengan kontrak ya. Oke, kemudian pembayaran sisa kontrak, sisa harga ya. Pembayaran nanti ada proses lagi sebenarnya, ada proses apa? Keuangan gitu ya. Pada saat terima incoming payment. Itu ini kita bisa pilih ya. Ini contoh gambaran memilah-milahnya tuh seperti ini ya. Nah, ini proses memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas. Ya, jadi dipotong-potong, pilah-pilah sampai ke proses yang sampai ke aktivitas yang sudah tidak bisa lagi dirinci. Ini adalah aktivitas. Kalau ini proses ya, ini proses apa di sini menurut Anda? Ini adalah engagement untuk pembuatan suatu produk yang make to order. Ya, penyelesaian suatu produk berdasarkan pesanan. Tukang jahit misalnya ada di sini. Ya. Di awal kita tayangkan videonya Alibaba, pertemuan pertama kedua ya. Alibaba itu kan ada ya, mengkombinasikan antara online dengan offline. Ya. Kalau pengunjung membeli baju yang di situ nggak ada, dia bisa lakukan secara online. Ini ya, inquiry-nya ada di sini. Ini proses, ini juga proses. Ini ada lagi misalnya proses untuk penerimaan keuangannya ya, keuangan. Di sini proses untuk keuangan. Ya, approve invoice. Jadi di sini begitu barang dikirim, ya kita deliver DO, kemudian nanti ada penerimaan ya, seperti yang kita kemarin gambarkan di copy. Si procurement yang pesan ya di customer itu nanti akan cek delivery order dengan dokumen kontrak. Oke, accepted gitu ya. Kemudian bagian keuangan itu nanti akan terima langsung, dia akan terbitkan invoice ya. Invoice kemudian akan di-approve oleh customer ya. Tagihan sisa pembayaran nanti akan di-approve. Jadi ini ada proses ya. Approval invoice ya. Kemudian di sini ada satu keputusan ya. Invoice di-approve atau tidak, ternyata reject ya. Kalau di reject oleh customer, kita clarify kenapa kok di reject gitu ya. Kemudian kalau approve, nanti ada prepare payment ya. Ini di ini di ini ya, ini di customer ya, di customer. Jadi di sini bagian gudang ya, gudang di customer itu begitu nerima delivery order ya, DO dicocokkan dengan kontrak atau PO ya, dicocokkan dengan kontrak. Oh, cara dokumen sudah oke, accept, secara fisik accept ya, acceptable semuanya. Kemudian DO ini dikirim kepada kita ya sebagai supplier ya.
Nanti akunting di kita itu nanti akan menerbitkan invoice, ya. Kemudian di customer nanti akan terima invoice, ya. Ini harusnya receive invoice ya, bukan approve ya. Terima invoice, kemudian dicek, diverifikasi, bagian akunting dikonfirmasi ke bagian gudang ya di customer, kemudian di reject, kalau terjadi reject, kemudian nanti kita di customer itu nanti akan klarifikasi kepada vendor atau kepada supplier. Misalnya gini sebagai supplier kita ya. Kemudian kalau di approve maka siapkan pembayaran. Ya, oke nggak ada masalah, ya, siapkan pembayaran. Kalau reject diklarifikasi. Ya, kembalikan kepada vendor. Ya, balik lagi ke sini. Kemudian prepare payment. Ya, siapkan payment, kemudian masukkan invoice ini ya, invoice, kemudian kirim payment, ya, pembayaran via email, selesai. Kalau dicek tidak ada konfirmasi, ini selesai. Kemudian ini bisa di sini eskalasi atau percepat penyiapan payment. Nah ini contoh proses bisnis, ya, nanti bisa Anda bikin seperti ini. Anda bisa menggunakan, ada aplikasi yang free juga ya untuk membuat ini. Kalau Anda punya, bisa menggunakan Visio atau nanti coba cek aplikasi yang bisa free untuk membuat flowchart seperti ini. Nah kalau proses classification framework ya, atau American Productivity and Quality Community, ini merumuskan PCF ya, model PCF. Jadi memilah proses ya sebagai manajemen dan support services dan operating process. Ya, ini sebenarnya mirip dengan yang ini, value chain, konsep value chain di sini. Ya. Konsep value chain ini kalau ini memang masih sangat sangat strategis ya. Kalau sini sudah lebih teknis kalau model APQC PCF. APQC Process Classification Framework ya. Jadi operating prosesnya itu ada di sini ya. Develop vision and strategi ya. Jadi kita membangun visi dan strategi, kemudian membangun dan memanage produk dan service. Jadi di sini strategi bisnis kita, kemudian produk dan service yang kita tawarkan kepada pelanggan, kemudian market and sell product ya. Jadi kita di sini marketing and selling dari produk dan service yang kita tawarkan kepada pelanggan. Kemudian ini ada proses delivery ya. Jadi ini operating proses ya. Lalu di sini di operation ya. Operation ada marketing ini, nanti ada outbound ya. Dan services. Ini outbound delivery atau deliver services ya. Manage customer service. Ini mirip di sini ya. Deliver itu outbound delivery ya, outbound delivery ya, outbound logistik ya, marketing and sales dan services. Ini mirip yang dikemukakan oleh APQC ya, APQC ya, APQC ini seperti ini ya. Kemudian manajemen dan supportnya ada di sini, develop dan manage human capital. Jadi human capital, teknologi, financial itu adalah supporting ya. Kemudian ada cure, kontrak dan manage asset. Ini pengelolaan aset ya. Procurement ya. Kemudian manage enterprise risk. Jadi proses bisnis yang bagus itu juga harus mengakomodir risiko proses atau risiko bisnis. Ini juga dimasukkan ke dalam manajemen dan support services ya. Compliant ya, compliant terhadap apapun, apakah terhadap standar quality, terhadap legal, itu comply atau kepatuhan, remediasi dan resistensi. Ini juga harus diakomodir ya. Kemudian external relationship ini juga ya, misalnya dengan pemerintah, dengan lingkungan, dengan asosiasi, dengan komunitas ya. Kalau misalnya kita berbisnis
yang UKM kita harus manage external relationship. Misalnya dengan siapa? Dengan kalau di kita ya di pemerintahan itu nanti ada dengan dinas ya. Karena kita sangat itu merupakan stakeholder kita juga. Kita berkepentingan dengan dinas koperasi UKM. Dengan dinas kalau produk atau service kita berkaitan dengan pertanian ada dinas pertanian. Kemudian kalau manufaktur ada dinas perindustrian. Kemudian untuk jualannya, marketingnya kita harus juga membangun network dengan dinas perdagangan. Atau kalau di dinas itu digabung ya, dinas ada juga yang digabung dinas perindustrian perdagangan koperasi UKM. Nah, lebih bagus kalau misalnya jadi satu kayak gitu. Kita hanya membangun satu pintu tapi kena semuanya. Ada juga yang dipisah ya, dinas koperasi UKM sendiri, dinas industri dak sendiri, pertanian sendiri. Nah tergantung nanti produk kita, servis kita tuh yang mana yang relevan, ya, external relationship. Kemudian membangun dan mendevelop dan memanage kapabilitas bisnis, ya, kemampuan bisnis kita bangun dan kita manage, ya. Misalnya dari sisi inovasi, dari sisi kreativitas para sumber daya kita itu harus kita manage dan kita kembangkan. Kemudian proses classification berbasis aplikasi juga bisa dicontohkan misalnya seperti ini ya. Operating process ini sama operating process. Jadi kita pada intinya itu memilah menjadi dua, yaitu operating process dan management and support process. Ya, operating itu yang ini. Operating itu yang ini, yang inti, ya bisnis inti. Support itu yang mendukung pelaksanaan atau eksekusi proses. Dan ada manajemen di sini ya. Ini mirip ya. Manajemen proses, develop and management resource, information technology, information resource, teknologi, physical, finansial, kemudian environment dan sebagainya. Operating itu inti, ya, yaitu dari mulai understand market and customer, develop vision and strategy, design product and services, market and sales. Ini pembagiannya. Jadi dua kategori, yaitu yang operating sebagai inti bisnis dan management and support. Ini klasifikasinya itu. Dan six core-nya itu mencakup strategic alignment, ya. Ini mencakup proses improvement planning, kemudian strategi dan proses capability linkage, enterprise proses arsitektur dan seterusnya ya. Jadi ada 6 ya, 6 elemennya itu strategic alignment, governance itu tata kelola ya, bukan pemerintah ya, tapi tata kelola. Tata kelola itu maksudnya kejelasan urutan proses kalau dalam proses bisnis ya. Di sini ada proses manajemen decision making, kejelasan, kemudian ada ukuran yang jelas. Nah, kalau kita punya ukuran yang jelas, standar yang jelas, maka kita nanti bisa lakukan evaluasi. Ya. Tata kelola itu menjamin bahwa eksekusi itu sesuai dengan standar. Ya. Yang dilakukan oleh seluruh elemen dalam bisnis itu sesuai dengan standar, baik itu SOP misalnya ya, baik itu urutan kerja atau flowchart, itu sesuai dengan standar ya, itu governance. Metode itu nanti ada proses desain dan modeling, implementation dan execution, kemudian ada teknologi informasi. Ya, ini memang menjadi satu prasyarat ya untuk sebuah proses bisnis. Dan ada sumber daya manusia, ya HR, karena proses itu pasti dieksekusi oleh HR. Kemudian juga ada penumbuhan knowledge, kemudian training and education, ya, collaboration antar unit, antar HR juga. Kemudian ada culture, ini faktor-faktor yang bisa mendongkrak atau meningkatkan capability dari proses. Ya. Faktornya terdiri dari 6, ini 6 core, 2, 3, 4, 5, 6, dan capability yang bisa dibangun dan dikembangkan oleh setiap faktor ini mencakup ini, ya. Nah itu yang kita diskusikan hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, selanjutnya tugas ini sudah saya posting di LMS ya.
Tapi akan saya jelaskan untuk penyelesaian tugasnya ya. Ini penyelesaian tugasnya menggunakan template ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi nanti Anda membentuk kelompok ya. Anda membuat kelompok, di assignment sudah ada ya. Langkah yang harus Anda lakukan pertama sekali adalah membentuk kelompok. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan template ini ya. Yaitu membuat arsitektur bisnis. Ya. Nanti Anda muat, ini nanti filenya bisa Anda pakai ya, biar seragam ya. Untuk template-nya. Desain arsitektur bisnis, nama bisnisnya apa? Ya, nama bisnis yang Anda akan ajukan di kelompok Anda. Ini disusun oleh kelompok perbanan. Nanti diatur di kelas ya. Ini Alex ya. Nanti di Alex yang mengmanage, mengkoordinir ya. Kelompoknya diurutkan dari 1 sampai berapa, itu 1 siapa saja. Misalnya ini kelompok 1, anggotanya siapa saja. Itu nama, diisi nama, kemudian NIM, nomor induk mahasiswanya. Ya. Ini diisi sampai berapa ya. Idealnya satu kelompok itu maksimal 5. Ya, satu kelompok maksimal 5. Mungkin ada yang 4 kalau jumlah kelasnya kurang dari kelipatan 5 ya. Jadi maksimal 5 jumlah kelompok. Kemudian nanti Anda setiap kelompok nanti menyajikan ini ya, profil bisnis, analisis value chain, dan perencanaan arsitektur enterprise. Ya. Profil bisnis itu menggambarkan produk atau service yang ditawarkan oleh setiap kelompok ya, berdasarkan bisnisnya ya, bisnis kelompok. Kemudian Anda gambarkan target pasarnya siapa, visi misi dari bisnis ini apa, kemudian rancangan struktur organisasi. Ya, rancangan struktur organisasi itu nanti akan sangat menentukan perancangan atau desain arsitektur bisnisnya, gitu ya. Makin kompleks itu nanti akan semakin banyak proses bisnis, ya. Tapi saya sarankan Anda bikin sederhana aja dulu, ya mungkin kalau secara departemen atau fungsi mungkin lengkap ya, misalnya ada departemen produksi atau operasi, kemudian marketing atau sales, marketing dan sales, kemudian HR, finance, teknologi atau IT ya. Itu di struktur organisasi, kemudian nanti selanjutnya analisis value chain-nya, Anda gambarkan model value chain porter ya. Tapi dilengkapi yang kayak tadi yang di rumah sakit atau di medis ya. Anda lengkapi model itu, kemudian Anda jabarkan model tersebut. Ya, deskripsikan setiap elemen, baik core activities-nya ya, itu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales service, maupun supporting activities-nya ya. Infrastruktur bisnisnya, human resource, teknologi, procurement. Bisa digambarkan dengan menggunakan ini. Ini bisa pakai ini, atau pakai ini. Pakai ini. Ya, bisa juga pakai ini. Ya. Kalau pakai ini, Anda juga membutuhkan satu lagi ya, satu komponen lagi untuk menggambarkan value apa yang Anda akan tuju ya, yang dituju oleh bisnis Anda tersebut. Jadi value-nya nanti kalau Anda menggunakan ini nanti butuh satu lagi yaitu value. Ya. Kalau Anda menggunakan yang ini, bagaimana ini? Nah, yang ini nanti value-nya bisa ditaruh di sini. Ya. Value-nya misalnya ya, nanti Anda bikin subprosesnya di sini. Ya. Kemudian value-nya apa? Ya. Bagi customer bisa, bagi owner juga bisa. Ya. Kemudian selanjutnya perencanaan AE-nya nanti Anda gambarkan ya. Gambarkan getting started-nya. Ya, getting started itu artinya langkah-langkah yang akan dituju, kemudian kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini Anda buatkan peta kondisi saat ini, kemudian
model bisnisnya saat ini misalnya kuliner. Saat ini kita menggunakan pemesanan material misalnya atau bahan, menggunakan, kita harus belanja secara langsung ke pasar misalnya kayak gitu. Kemudian nanti kondisinya yang akan dituju itu apa ya? Kita akan mengarah kemana? Ya. Arahnya misalnya kita mempunyai vendor tetap untuk beras misalnya ya, kita mempunyai vendor tetap untuk daging, vendor tetap untuk ayam. Dan model pemesanan itu nanti dibuat secara terotomasi. Otomasi maksudnya kita mungkin nggak perlu lagi belanja secara fisik, harus pergi pagi-pagi ke vendor, kemudian beli ayam. Sekarang itu kita vendornya macam-macam ya. Vendornya macam-macam, kadang belanja ke sini, kadang belanja ke sini, kadang belanja ke sini. Nah, itu karena kita memandang itu berisiko, maka kita akan bikin misalnya single atau dual vendor. Ya. Misalnya single vendor. Nah, untuk single vendor nanti kita tidak perlu lagi ke sana kemari untuk mencari barang. Ya. Dan karena single vendor, sangat mungkin untuk dibuat secara otomatis model ordernya, purchase ordernya, misalnya kayak gitu, ya, misalnya ya. Ini yang akan kita tuju ke sana. Kemudian untuk mencapai ini, apa yang kita lakukan? Nah, untuk mencapai ini nanti diterjemahkan di sini, ya, mendeskripsikan blueprint arsitektur yang mencakup arsitektur bisnisnya, arsitektur data dan informasinya, ya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ini tabelnya. Ya, jadi ini bisa dibuat dalam tabel seperti ini, atau bisa juga Anda bikin dalam bentuk sudah berupa flowchart. Ya. Jadi kalau di flowchart itu nanti ada departemen, kemudian ada unit, ada proses, ada entitas. Kemudian aplikasi apa? Aplikasi itu bukan Anda membuat programnya ya, bukan membuat programnya, tapi aplikasi untuk menopang ini. Contohnya apa? Contoh misalnya gini ya, departemennya adalah departemen pengadaan atau pembelian barang, ya, departemen pembelian atau pengadaan. Unitnya unit pembelian kalau di kafe misalnya ya, kafe kita ya, itu departemen pembelian itu kan ada membeli untuk kopinya, gulanya, rotinya, terus bahkan mungkin membeli barang-barang yang non core ya, non core itu maksudnya hanya kertas tisu, kemudian sendok, peralatan makan, itu dalam departemen pengadaan atau pembelian. Unitnya, nah ini unitnya itu yang kita benar-benar inti dari proses atau dekomposisi. Unitnya pengadaan kopi misalnya ya, pengadaan kopi. Prosesnya apa? Proses pengadaan kopi, proses pembelian kopi dari petani kopi atau dari koperasi kopi. Nah, entitasnya siapa? Entitasnya ya semua pihak yang terlibat atau berrelasi dalam proses pengadaan kopi. Misalnya siapa? Entitasnya pengadaan kopi, kita bisa lihat entitas itu dari hubungan input-output. Gitu ya. Kalau kita, ini knowledge, nanti knowledge ya. Kalau pengadaan kopi itu, siapa sih yang terkait di pengadaan kopi? Pasti pertama persediaan, ya berarti bagian pengadaan. Karena persediaan ada di dalam tugas pengadaan ya, atau gudang, bagian gudang. Kalau dipisah nanti ada pengadaan sendiri, ada gudang sendiri, ya berarti nanti entitasnya ada gudang. Ya. Kalau disatukan pengadaan dan gudang itu jadi satu, kalau bisnis yang kecil ya biasanya pengadaan sama gudang itu jadi satu gitu ya. Tapi dia nggak pegang uang. Entitasnya ya bagian pengadaan. Bagian pengadaan itu nanti akan tahu bahwa persediaannya itu berkurang itu karena apa? Persediaan berkurang itu karena transaksi. Nah, transaksi itu ada di mana? Transaksi itu ada di bagian sales atau di bagian customer service. Ya, kalau kafe itu mungkin di customer service. Kalau ada manager salesnya ya sales gitu ya. Nah, setiap menyajikan kopi itu pasti ada perubahan status pengadaan. Ya gitu ya. Jadi kalau itu juga bisa dipakai di sini misalnya, pakai di sini. Pengadaan kopi, manajemen persediaan kopi secara otomasi misalnya kayak gitu ya. Kondisi saat ini dilakukan secara manual. Ini nanti akan melakukan otomasi gitu ya.
kemudian entitasnya tadi bagian pengadaan, bagian customer atau sales, kemudian nanti karena ini menyangkut keuangan, itu juga bagian keuangan. Ya. Entitas eksternalnya itu adalah petani atau penyedia kopi, apakah petani atau koperasi. Itu berarti ada 4 entitas atau user, ada tadi user ya, user atau customer ya, yang tadi di tayangan kuliah kita. Ya, jadi alurnya nanti mengikuti ini, ya alurnya mengikuti ini. Proses didefinisikan dulu, urutan prosesnya, usernya, nah ini usernya nanti akan menjadi entitas pengguna data, gitu ya, penyedia dan pengguna data. Ini pelanggan atau user atau entitas, gitu. Kemudian aplikasinya bukan pemrograman ya, aplikasinya di sini ya aplikasi untuk memonitor atau mengecek status persediaan, itu aplikasi ya. Aplikasi untuk pengiriman order kopi, itu juga aplikasi ya. Aplikasi untuk pencatatan status persediaan ya. Tadi ada pengurangan, kalau bisa dijadikan satu berarti ada aplikasi untuk update status inventory atau aplikasi inventory management, itu juga bisa. Aplikasi penjualan ya, karena aplikasi penjualan itu nanti juga akan mempengaruhi atau itu nanti akan berelasi dengan aplikasi persediaan. Paham maksudnya ya? Status persediaan itu nanti akan ditentukan juga atau berelasi dengan penjualan. Paham maksudnya ya, relasinya ya? Clarissa bisa membayangkan? Jadi misalnya kita punya kopi persediaannya 20. Nah, status persediaan nanti akan berkurang itu berdasarkan transaksi di penjualan ya. Jadi setiap kali kita misalnya sehari ini 20 kilo ya. Kemudian hari ini kan kita jualan. Ya. Hari ini akan terjual berapa cup. Nah, itu ada di aplikasi penjualan. Ya. Nah, aplikasi ini nanti akan direlasikan dengan aplikasi manajemen inventory. Ya, setiap cup terjual itu nanti otomatis akan mengurangi jumlah persediaan. Nah, itu dua aplikasi yang berelasi gitu ya. Dua aplikasi yang berelasi. Nah, itu maksudnya aplikasi itu seperti itu. Kemudian aplikasi pencatatan di mungkin di kasir dan juga di bagian keuangan dan akuntansi. Ya, nanti untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi akibat dari penjualan dan juga pengadaan inventory kopi, gitu ya, manajemen inventory kopi. Nah, ini tugasnya dibuat seperti ini, gunakan template ini, gitu ya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusi di forum, ya. Nanti di forum juga akan saya rilis ya, saya angkat topik assignment atau penugasan kelompok ini, jadi diskusi nanti kita di forum. Ya. Nah, saya berharap bahwa Anda rancang ini, karena ini sifatnya presentasi, lebih banyak menggunakan grafis atau menggunakan gambar-gambar ya. Gambar itu lebih satu gambar satu gambar itu bercerita 1000 kata. Daripada 1000 kata untuk cerita satu makna itu juga susah. Jadi lebih banyak dalam bentuk chart atau dalam bentuk flow dalam bentuk penampilan gambar-gambar ya. Itu lebih menarik daripada Anda menggunakan teks gitu ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk waktu ya, waktu. Anda kalau saya kasih waktu tanggal 21 jam 11.59 malam cukup untuk mengerjakan ini? Ini sekarang tanggal 15, tanggal 21, berarti seminggu. 7 hari, cukup ya? Cukup, Pak. Ya, cukup ya, sip. Berarti 7 hari ya, 7 hari sampai hari ini. Oke.
Di LMS itu jamnya jam 11.59 siang, Pak. Hah? 23. 11.59 IM, Pak, kalau di LMS. Oh ya? Iya, Nah, Pak. kalau 23.59 itu jam PM kan? 11.59 PM, Pak, iya. PM kan ya? Oh, Iya, berarti Pak. jam 23.59. Berarti ya, maksudnya 21.53.59. 23.59 gitu ya. Iya, Pak. Jadi 7 kali 24 jam. Cukup ya? Ya, insya Allah cukup, Pak. Oke ya, nanti saya rilis juga di LMS, di forum ya, di forum untuk yang kaitannya dengan tugas ini. Jadi kita diskusi kalau ada kesulitan nanti di forum ya. Segera bentuk kelompok, kemudian nanti template-nya saya rubah lagi. Nanti mulai siang ini Anda bisa segera lanjutkan ya. Baik, sebelum kita tutup kuliah kita, saya ingin bikin evidence presensi dulu ya. Untuk pertemuan di hari ini, saya bikin untuk kehadiran. Saya print screen dari saya sampai Adinda. Adinda. Kemudian setelah Adinda ada Aditya sampai Dinda.